bahwa pasal 142 Permen ini kemudian menyatakan bahwa Perkada itu perlu ditetapkan untuk menetapkan suatu rencana perangkat daerah gitu. Jadi begini ya banyak Bapak Ibu, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 bla 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 bla, kemudian koma, rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Itu bunyinya Bapak Ibu. Itu untuk konsideran. Kemudian untuk pasal 1 ini memuat istilah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal berikutnya. Ketika ada istilah atau kata yang berulang di pasal berikutnya, maka kita bisa memuat dalam ketentuan umum ini. Dan ketika telah dimuat dalam ketentuan umum, maka juga berlaku penggunaan kapitalnya untuk lampiran dan untuk penjelasan. Karena penjelasan tidak ada, maka berlaku untuk lampiran begitu Bapak Ibu. Jadi penyebutan nanti yang merujuk kepada apa yang telah dimuat dalam ketentuan umum, maka juga berlaku untuk lampirannya. Kemudian angka 6 di pasal 1 ini kita sarankan adanya perbaikan. Rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 yang selanjutnya disebut rencana perangkat daerah tahun 2026. Jadi ada tambahan, kita sarankan di sini ada penambahan. Rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 yang selanjutnya disebut rencana perangkat daerah tahun 2026 adalah dokumen gitu. Jadi kita akan menggunakan itu nanti di pasal-pasal berikutnya, juga termasuk di dalam lampiran. Kemudian pasal 2 ini kita tambah nanti 2 ayat gitu. Ayat 1 tetap yang ada sekarang, jadi ayat 1. Kemudian ayat 2 kita sarankan rencana perangkat daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Gitu. Model 3 kita buat rencana perangkat daerah tahun 2026 bagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun 2026. Jadi ada tambahan 2 ayat Bapak Ibu yang seperti yang kita sampaikan barusan. Kemudian kita masuk ke dalam pasal 3 ayat 1 tidak ada persoalan. Ayat 2 itu kita sarankan tabulasinya hanya menyebutkan perangkat daerahnya saja. Untuk lampiran nanti kita bikinkan ayat baru. Jadi Bapak Ibu, Bapak Bu Nova nanti silakan dibantu nanti di ayat 3 dan ayat selanjutnya itu nanti berbicara mengenai pengantar lampiran Bapak Ibu. Kalau sekarang langsung saja sekretariat tercantum lampiran 1. Kita perbaiki, kita jadikan nanti banyak ayat di pasal 3 ini yang kemudian bisa memenuhi kejelasan rumusan nantinya. Rencana perangkat daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas rencana kerja sekretariat daerah, titik koma. B. Rencana kerja sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, titik koma, seperti itu sampai ke bawahnya. Kemudian di ayat 3-nya dibunyikan nanti rencana kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. Kemudian di ayat 4 sama juga seperti tadi, tapi ada penyesuaian perangkat daerahnya. Rencana kerja sekretariat Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini sampai ke bawah nanti memang banyak ayat, namun itu memenuhi
azas kejelasan rumusan nantinya, tidak seperti yang sekarang begitu. Jadi mohon dimengerti Bapak Ibu dari bagian. Kemudian kita masuk ke dokumen Bapak Ibu. Dokumen nanti juga akan ditambahkan oleh Bu Hayati dan Pak Nofesa. Saya memegang dua dokumen. Yang pertama itu rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian yang kedua rencana kerja BPBD. Untuk cover Bapak Ibu tidak perlu kita membuat cover seperti ini, namun sesuaikan saja lampiran seperti sekarang sudah ada lampiran, kemudian peraturan wali kota nomornya di bawah Bapak Ibu, nomor titik 3, kemudian tahun 2025, enter tentang kemudian rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 ya. Kemudian nanti di kertas putih juga sama seperti ini, tidak memang seperti ini nanti rencana kerja dinas perencanaan lagi, tapi rencana rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2026 gitu, seperti itu. Ini untuk kita hilangkan, dan untuk pengantar lampiran yang ada sekarang kita perbaiki. Kemudian untuk PUPR ini Bapak Ibu di pendahuluan ini kalau kita lihat ada rencana perangkat daerah tahun 2021-2026. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa pasca terpilihnya kepala daerah, maka kemudian visi dan misi program unggulan diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah. Hanya kalau kita lihat di RPJMD itu membuat apa yang menjadi visi-visi kepala daerah yang baru pastinya, dan juga Reza mengacu pada rancangan RPJMD kalau kita perintah dari Inmendagri nomor 2 atau 25. Juga kemudian bahwasanya ada perubahan APBD yang di awal tahun kemarin untuk mengakomodir pelaksanaan program unggulan visi-misi yang dimiliki oleh kepala daerah. Nah, tentunya jadi pertanyaan bagi kami, kenapa kita masih mencantumkan Rensa 2021-2026? Jadi ini mohon dicek lagi Bapak. Karena kalau kita sudah berbeda, kita telah visi-misi kepala daerah yang baru tentunya. Kemudian masuk ke landasan hukum, di sini kita lihat perlu diupdate peraturan perundang-undangan. Misalnya angka 14 peraturan daerah Kota Solo nomor 5 tahun 2016 kan sudah ada perubahannya. Silakan dicantumkan perubahannya juga. Kemudian nomor 16-17 itu ada singkatan dalam kurung, kalau kita lihat itu dihapus saja Bapak Ibu. Kemudian masuk ke dalam bab 2. Bab 2 ini juga berlaku umum untuk dokumen-dokumen lainnya. Bab 2 ini Bapak Ibu, ini kan hasil evaluasi pelaksanaan rencana Dinas PUPR tahun lalu. Untuk judul subbab itu kita samakan saja semuanya Bapak Ibu. Samakan saja seperti apa yang telah diamanatkan oleh rancangan peraturan wali kota kita tadi. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah gitu saja, tapi isinya nanti berbicara mengenai PUPR gitu. Subbabnya juga demikian, pakai saja rencana perangkat daerah, isinya nanti PUPR, karena nomenklatur dari bab itu tercantum di dalam batang tubuh dari perwak kita. Kemudian untuk evaluasi pelaksanaan rencana dan capaian desa 2021-2026 ini menjadi sama juga pertanyaan kita seperti tadi. 2025 kita telah punya desa 2025-2029 yang mengakomodir RPJMD 2025-2029 dan juga sebagai acuan penyusunan RKBD dan juga rencana ini pastinya begitu. Jadi tentu ini nanti perlu dilakukan penyesuaian berkaitan dengan hal tersebut.
Kemudian kita masuk ke halaman 2 Romawi 4, 4, Bapak Ibu. Tabel-tabel yang digunakan dalam gereja ini telah ada formatnya dalam Permendagri, Bapak. Kita tinggal memindahkannya saja, termasuk tahun-tahunnya juga. Kalau kita lihat di sini dibuat adalah rekapitulasi evaluasi pelaksanaan reja dan pencapaian dan dinas berbeda sampai tahun 2024. Kita sebenarnya sampai dengan tahun 2025 mestinya, sampai tahun berjalan begitu. Kemudian untuk tabel-tabel pun juga perlu perbaikan. Misalnya target kinerja itu N-3 misalnya ya di awal. Kemudian target realisasi 2024 kan tahun 2025 di tabel ini kalau kita lihat karena tabel target realisasi 2025 padahal sebenarnya N-2. Kemudian target program kegiatan N-1 2025. Jadi sesuaikan nanti tabel-tabel ini dengan tahun-tahun yang memang diamanatkan oleh Permendagri, Bapak Ibu. Jadi cek lagi, Bapak Ibu. Kemudian masuk ke halaman 2 Romawi 8. 2 Romawi 8 ini menggambarkan pencapaian kinerja tahun 2022 2024. Padahal sebenarnya yang perlu dimuat itu adalah N-2, N-1, N dan N+1 sebenarnya, Bapak Ibu. Itu terlalu jauh. Kenapa kita kemudian memuat tahun 2022 sampai 2024? N2026, N-1 2025, N-2 2024 pastinya. Inilah yang digambarkan sebenarnya dalam analisis kinerja pelayanan dinas PPRI, Bapak Ibu. Kemudian juga di tabel halaman 2 Romawi 9, ini juga tabel yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Permendagri itu. Terlalu jauh kalau kita lihat tahunnya begitu. Yang diminta itu adalah N-2, N-1, N+1, Bapak Ibu. Yang diminta itu target desa. Kemudian untuk realisasi capaian itu N-2 dan N-1, artinya tahun 2024 dan tahun 2025. Proyeksi tahun rencana N dan N+1. Itu yang diminta di dalam reja ini mestinya. Kemudian di halaman 2 Romawi 10 di sini harusnya akan tergambar bagaimana isu penting dengan tugas dan fungsi dinas PUPR. Gitu. Di sini juga kita lihat ada RPJMD tahun 2021-2026 masih dicantumkan. Kemudian juga dijabarkan berkaitan dengan tenaga non PNS. Kita ketahui bahwa tenaga non PNS ini kan mesti tahun 2024 kemarin sudah selesai semuanya sejak Undang-Undang 7/2023 gitu. ASN kita diamanatkan untuk melakukan penataan dan sebagian diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jalan keluarnya begitu, Pak. Itu perlu dicek lagi. Kemudian di sini juga perlu digambarkan apa dampak terhadap ini kan isu-isu ini kan kita perlu melihat lagi bagaimana isu-isunya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap visi-misi kepala daerah, capaian program nasional, SPK SPM dan SDGs gitu, Bapak Ibu. Gambarkan sedikit, Bapak Ibu. Kemudian masuk ke halaman berikutnya, bab 3, tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran sejauh Bapak Ibu. Dinas PUPR diganti dengan rencana tujuan dan sasaran rencana kerja pemerintah. Jadi sesuaikan nanti judul yang ada di bab ini dengan batang tubuh dari peraturan wali kota kita samakan nanti yang disampaikan sebelumnya. Di sini belum tergambar program dan kegiatan itu sendiri, Bapak. Sebenarnya di bab apa ini, bab 3 ini digambarkan program kegiatan kita itu seperti apa, uraikan faktor yang menjadi pertimbangan kita memilih program itu, kemudian uraian rekapitulasi program dan kegiatan,
Kemudian juga penjelasan jika ternyata program itu tidak sesuai dengan rencana awal. Dan ada tabelnya Bapak Ibu, sesuaikan saja dengan tabelnya. Saya sampaikan tadi, batu putih kita sebenarnya adalah Permendagri 86/2017 masuk dengan format tabelnya seperti apa Bapak Ibu. Di bab 3 ini silakan terangkan nanti tabelnya juga, kemudian program-program kegiatan kita juga diterangkan di bab 3 ini. Kemudian masuk ke bab 4 ini berbicara mengenai rencana kerja dan pendanaan. Judul bab nanti akan disesuaikan seperti yang kita sampaikan tadi. Namun sedikit digambarkan semuanya misi-misi kepala daerah. Apakah misi-misi kepala daerah ini berkorelasi dengan tugas fungsi dinas PUPR sebenarnya semuanya? Yang kita sarankan sebenarnya adalah agar yang dimuat di sini hanyalah yang berkaitan langsung, berkorelasi dan relevan dengan tugas fungsi PUPR. Nanti dicek lagi. Kemudian masuk ke halaman 4 Romawi 5 dan seterusnya. Di sini kami melihat adanya tabel-tabel yang kosong. Kemudian kami juga melihat tabel-tabel yang targetnya 0, tapi pagu indikatifnya ada. Saya di halaman 4 Romawi 5 ini, saya lihat ada 0 target di tahun 2006, sementara pagu indikatifnya 8 miliar lebih. Begitu. Enggak ada tabel-tabel kosong, lokasi tidak ada, sumber dana tidak ada, pusat nasional daerah tidak ada, kelompok sasaran tidak ada. Jadi tabel-tabel yang isinya kosong atau trip itu tentu ada, kami mau nanti penjelasannya seperti apa. Kemudian ada targetnya ada tapi pagu indikatifnya tidak ada, targetnya tidak ada, pagu indikatifnya tidak ada, begitu. Jadi banyak sekali kami temukan permasalahan-permasalahan yang sama di dalam bab 4 ini Bapak Ibu. Nanti dicek lagi, kami mau penjelasan nanti apa penjelasannya, sehingga tentunya tabel-tabel ini terasa tercipta pastinya begitu. Dan ini sebenarnya roh dari gereja ini sebenarnya. Kemudian yang menandatangani dokumen ini adalah wali kota. Nah, ini nanti lampiran dari peraturan wali kota. Yang menandatangan nantinya bukan kepala dinas, tapi wali kota, karena lampiran ini adalah lampiran dari peraturan wali kota. Bapak Ibu. Demikian untuk dinas PUPR. Kemudian kita lanjut ke BPBD. BPBD sama juga seperti tadi, tidak perlu kita memakai gambar-gambar seperti ini. Kita hilangkan nanti. Cukup lampiran pengantar lampiran saja, lampiran di kertas putih peraturan wali kota Solo nomor di enter nomor 3 tahun, kemudian enter tentang rencana kerja perangkat daerah tahun 2026. Kemudian kata rancangannya dihapus, rencana kerja badan ulangan bencana daerah tahun 2026. Tidak perlu pakai kata pengantar. Kata pengantar ini kita keluar ke sedikit saja. Langsung menjadi daftar isi. Kemudian masuk ke dalam bab 1. Bab 1 di sini kita lihat manual renja penanggulangan bencana dalam kurung BPWD Kota Solo. Jadi kita tidak berbicara lagi mengenai ranwa, karena ini kan nanti akan menjadi lampiran dari dokumen yang lampiran dari peraturan wali kota kita nanti Bapak Ibu. Kemudian kata-kata Kota Solo sebenarnya itu telah dibuatkan batasan penelitian di Kementerian Umum sebagai daerah. Jadi kita sampaikan juga lagi bahwasanya di pembukaan tadi kita sampaikan setiap kata atau istilah yang telah dimuat di dalam ketentuan umum itu juga berlaku bagi lampiran dan penjelasan dan lampiran. Karena kita penjelasan tidak ada, tentu itu berlaku di lampiran Bapak Ibu. Kemudian untuk penyebutan peraturan undang-undangan ini tidak boleh disingkat-singkat Bapak Ibu. Permendagri misalnya, no,
86 jelas seperti itu. Tapi langsung saja, tapi diuraikan saja peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Panjangkan karena ini peraturan undang-undangan Bapak Ibu. Bisa kita pendek-pendekkan seperti itu. Kemudian untuk landasan hukum ini kita cek lagi Bapak Ibu. Mana yang telah dicabut, mana yang telah diubah, mana yang tidak berlaku lagi. Ini banyak sekali kalau kita lihat peraturan undang-undangan yang tidak update atau telah dicabut sebenarnya, atau telah diganti. Misalkan Undang-Undang Daerah Kota Solo, misalnya Kota Solo di Provinsi Kota Solo itu kan Undang-Undang nomor 28 2024, tidak lagi bersandarkan pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1956 gitu. Jadi akan diperbaiki Bapak Ibu. Kemudian ada Undang-Undang nomor 17 2007 tentang LPJPN 2005 2026 itu telah diganti dengan Undang-Undang 59 2024 Bapak Ibu. Jangan dicek lagi. Kemudian ada PP Perangkat Daerah yang telah diubah dengan PP 72 2019. Kemudian Perpres RPJMN yang telah ada yang baru Perpres 12 2025. Ini dicek lagi semuanya Bapak Ibu. Ini berlaku untuk dokumen-dokumen lainnya juga Bapak Ibu. Kemudian ada Permendagri nomor 81 2022, pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Ini kan tidak relevan lagi untuk kita bahas karena sejak tahun 2026 untuk apa kita lampirkan kita cantumkan Permendagri nomor 81 tahun 2022 tentang RKPD tahun 2023 begitu. Kemudian untuk keputusan nanti dibuatkan di bagian dinarasikan di bagian bawah. Selain peraturan undang-undang tersebut di atas terdapat misalkan terdapat keputusan menteri, terdapat SE, instruksi dan lainnya yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan dokumen ini. Jadi nanti untuk yang di atas kita berbicara peraturan undang-undangan saja. Kemudian yang di bawahnya kita narasikan jika ada instrumen hukum apakah SK, SE, instruksi dan lain sebagainya, jual jenis lain sebagainya, silakan tapi pisahkan, jangan digabungkan tabulasinya Bapak Ibu. Kemudian juga di sini kita lihat ada Perda Provinsi RPJMD 2021-2026. Ada RPJMD baru Bapak Ibu. Kemudian ada Kota Solo juga seperti itu. RT RW kita apakah sudah diubah dan lain sebagainya. Ini dicek lagi Bapak Ibu, dicek lagi mana-mana yang telah diubah agar kemudian diperbaharui Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu. Disebut judulnya kerja perangkat daerah tahun lalu. Di sini kan digambarkan mana program kegiatan yang tidak mencapai target, mana yang mencapai target, mana yang melebihi target, termasuk implikasi yang timbul, faktor-faktor yang menjadi penghambat. Kalau kita lihat ini sudah tergambar secara umum, tapi ada beberapa program kegiatan yang ternyata tidak digambarkan. Misalkan di halaman di bab 2 ini halamannya tidak ada. Bab 2 ini tidak dibunyikan di program perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah itu tidak digambarkan implikasi yang timbul dan tindakan yang perlu diambil di program perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja ini kan di sini kan digambarkan Bapak Ibu kegiatan realisasi kegiatan tidak terpenuhi karena batas waktu gitu. Jadi implikasi yang timbul itu seperti apa? Silakan nanti dimuat Bapak Ibu. Juga berkaitan dengan huruf C, administrasi umum perangkat daerah juga tidak digambarkan apa implikasi yang terhadap desa dari tidak tercapaian target di program ini. Cek lagi semuanya Bapak Ibu, cek lagi semuanya. Karena memang tentu kita tidak hanya berbicara mengenai program yang tercapai, program yang tidak tercapai, program yang melebihi target saja, tapi kita berbicara mengenai kendalanya juga. Kita berbicara juga mengenai implikasinya seperti apa, faktor-faktor penghambatnya juga seperti apa. Jadi kita cek lagi. Kemudian kita
Lanjut, tidak ada halamannya Bapak Ibu. Ada program penanggulangan bencana pelayanan informasi rawan bencana kabupaten kota. Di sini diterangkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten kota per jenis bencana telah dilaksanakan di bulan Juni. Namun realisasi keuangannya pada belum terrealisasikan. Ini kan kegiatan tahun lalu, tahun 2024. Apakah memang realisasi keuangannya belum terrealisasikan, terlaksana, dan tidak tidak rasional juga kegiatan 2024 kita masih memberikan penjelasan bahwa tidak terlaksana realisasinya, belum terrealisasikan. Ini dicek lagi Bapak Ibu. Nah, yang kita uraikan ini kan memang tahun 2024, tahun lalu, yang mestinya telah selesai semua tanggung jawaban pencairan dan eksploitasi segala macamnya. Kemudian kita masuk ke tabel 2.1. Ini tidak ada halamannya Bapak Ibu. Di sini sebenarnya perlu kita lihat tabel ini untuk tahun berapa begitu. Rekapitulasi hasil pengelolaan rendah dan pencapaian rendah itu sampai dengan tahun berjalan, tahun 2025 mestinya. Begitu. Jadi yang dimuat itu target N-3, realisasi N-3, target target renja N-2, terus renja N-2 begitu. Dari sini juga kita lihat ada tabel-tabel yang tidak ada isinya. Karena kan sekarang sudah bulan November, apakah memang tidak ada realisasinya seperti itu? Nah, kalau kita lihat ini strip banyak sekali Bapak Ibu. Ini agak dicek lagi. Kemudian di sini kita lihat ada kepala BPBD, ada stempel, kemudian ada tanda tangan. Ini tidak perlu Bapak Ibu. Kan dokumen sebagai lampiran dari peraturan wali kota, maka tidak perlu ada tanda tangan kepala BPBD, ada stempelnya juga, ada namanya, dan ini juga tidak perlu di sini sebenarnya. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya. Ini kita kesulitan Bapak Ibu karena tidak ada halamannya, kita juga sulit berkomunikasi jadinya Bapak Ibu. Ini ada analisis kerja kinerja pelayanan perangkat daerah. Di seperti kita sampaikan di judul bab, judul subbab itu samakan saja. Semuanya itu tidak perlu terangkan nama perangkat daerahnya, tapi cukup perangkat daerah. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah. Isinya nanti sesuai dengan perangkat daerah masing-masing seperti apa. Kemudian masuk ke halaman berikutnya, ini ada tabel 2.2, ada pencapaian kerja badan pengelola bencana daerah. Ini yang dimuat di sini mestinya target densa tahun 2 N-2, N-1, N dan N+1. Sementara untuk realisasi itu N-2 dan N-1 di 2024 dan 2025. Untuk proyeksi itu tahun rencana dan tahun maju begitu. Jadi N+1 2026 2027. Itu untuk tabel-tabel ini Pak Perida agar dicek lagi tabel-tabel itu sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh dokumen, dan juga tahun-tahunnya perlu disesuaikan lagi begitu. Kemudian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dari BPBD kita ganti dengan perangkat daerah. Di sini diterangkan bahwa BPBD di sini dibunyikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solo BPA. Ini kan kita Badan Penanggulangan Bencana Bapak Ibu. Kenapa tiba-tiba muncul frasa perda tersebut juga memutuskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solo adalah BPA yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Kenapa tiba-tiba ada perencanaan di dokumen? Fungsi menerangkan bapeda di dokumen BPBD Bapak Ibu. Ini cek lagi. Kemudian juga diterangkan berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2012, apakah perda ini masih berlaku? Ini mohon jawaban nanti dari bagian hukum. Baik. Kemudian ada faktor-faktor dalam permasalahan. Di sini ada kebijakan yang menentukan arah penanggulangan kota.
Ini tidak ada ada tabel kosong di sampingnya. Bapak Ibu, sini ada narasi dahulu, kemudian baru kebijakan yang menentukan. Ini Pak Kawadan, ini kita kesulitan Pak Kawadan dari ada halaman. Ini mohon diberi halamannya nanti ketika sudah diperbaiki. Kemudian di sini juga kita lihat ada peraturan pemerintah nomor 59/2007 tentang perubahan atas peraturan menteri. Ini kenapa pula peraturan pemerintah berubah peraturan menteri, Bapak Ibu? Ini akan dicek lagi tentang pengolahan keuangan daerah. Pengolahan keuangan daerah itu ada PP baru, PP 12 dan 2016. Kemudian Permennya juga ada, Permendagri 77/2020. Jadi yang pertama tidak mungkin PP merubah Permen. Yang kedua ini tidak berlaku lagi, tidak ada yang baru begitu. Kemudian ada review terhadap rancangan awal RKPD. Yang direview itu adalah awal RKPD tahun 2026, Bapak Ibu. Jadi di review itu kita bisa membandingkan apa yang awalnya, kemudian juga bagaimana pembandingnya dengan dan RKPD yang ada. Jadi tentu ini dicek lagi. Di sini juga diinginkan kegiatan yang dilakukan dengan yang telah dituangkan dalam rencana BPPD tahun 2021-2026, kemudian disesuaikan dengan RKPD tahun 2025. Kita sekarang membuat renca tahun 2026 yang mestinya disesuaikan dengan rencana yang baru, kemudian juga disesuaikan dengan RKPD yang baru 2026, bukan tahun 2025 begitu. Kemudian untuk tahun-tahun di tabel juga seperti itu. Kalau misalnya dicek lagi Bapak Ibu, review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 di sini ditulis mestinya tahun 2026. Kemudian masuk ke bab 3. Bab 3 ini berbicara berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2010. Perpres ini merupakan Perpres RPJMN yang lama. Sekarang sudah ada Perpres yang baru, Perpres 12 tahun 2025, RPJMN tahun 2025-2029, Bapak Ibu. Ini tentu ada perlu diperbaiki di sini karena memang dasar hukumnya sudah keliru, tentu semuanya perlu diperbaiki begitu. Kemudian dengan mengacu pada Permendagri 69/2012, ini 69/2012 ini Permendagri tentang apa ini Bapak Ibu? Apakah memang relevan dengan dokumen kita ini? Itu bab 3 kita cek lagi Bapak Ibu. Kemudian untuk penutup sama juga seperti tadi, cukup wali kota saja karena ini merupakan lampiran dari dokumen merupakan lampiran dari peraturan wali kota kita nantinya. Jadi yang tertangan di belakang itu adalah wali kota mestinya. Untuk kepala dinas, untuk kepala badan itu dihapus saja, atau itu juga sambutan tetap pengantar. Kemudian ada tanda tangan di dalamnya nanti di kesampingnya saja Bapak Ibu. Demikian dari saya Bapak Ibu, ada 2 perangkat daerah ini selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Hayati Rahman. Silakan Bu Hayati Rahman. Baik, terima kasih Pak Piko. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan, tertumpang pembicara terdahulu. Di sini saya mendapatkan dokumen Renja Kesbangpol dan Diskominfo. Untuk rancangan peraturan wali kota tadi udah disampaikan oleh Pak Piko. Mungkin kita langsung saja ke dokumennya Bapak Ibu. Terlebih dahulu untuk Renja Kesbangpol. Sama dengan disampaikan oleh Pak Piko tadi, jadi karakter ini tidak usah. Jadi untuk penulisan lampiran agak diperbaiki. Lampiran titik-titik ini sepertinya tidak diperlukan. Lampiran peraturan wali kota nomornya di enter dan pokoknya disesuaikan penulisannya Bapak Ibu. Ini nanti dibantu oleh bagian hukum. Selanjutnya kita ke bab 1 pendahuluan. Untuk landasan hukum, sejalan dengan disampaikan Pak Fiko tadi, untuk dalam singkatan dalam kurung itu agak dihapus seperti di angka 11 dan angka 13 itu agak diperbaiki Bapak Ibu. Selanjutnya di
di subbab 1.3 maksud dan tujuan. Mungkin terkait penjabaran tujuan dari Kesmangpolnya akan diperbaiki sedikit kalimatnya Bapak Ibu. Sedangkan di halaman 1 Romawi 3, sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja, sini rencana aja, mungkin ditambahkan kerjanya Bapak Ibu. Selanjutnya di subbab 1.4 sistematika penulisan, untuk bab 2 itu judul babnya akan disesuaikan dengan Permendagri Bapak Ibu. Jadi bab 2 itu seharusnya hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu. Kita ke bab 2. Bab 2 kita ke tabel 21. Mungkin ini penyusunan dokumennya diperbaiki lagi Bapak Ibu, sepertinya terbalik karena halaman dokumennya ada di kiri atas dan terbalik ini Bapak Ibu. Mungkin penyusunan dokumen nantinya akan diperhatikan. Di halaman 2 Romawi 3 tabel 2 strip 1 rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Lenja PD. Kita lihat di Permendagri ini seharusnya tahunnya adalah tahun 2025 Bapak Ibu, dan untuk kolom realisasi kinerja itu N-3, jadi 2026 dikurang 3 seharusnya itu 2023 itu Bapak Ibu, agar diperbaiki lagi tahunnya. Selanjutnya kita ke halaman 2 Romawi 25 tabel 2.2. Ini akan diperhatikan Bapak Ibu untuk penomoran tabel. Tadi kita lihat penomoran tabelnya tabel 22 strip 1, sekarang 2.2. Ini akan diperhatikan Bapak Ibu agar ada keseragaman. Untuk tabel 2.2 pencapaian kinerja pelayanan ini juga agar disesuaikan dengan tabel TC 30 yang ada di Permendagri. Untuk tahunnya akan disesuaikan. Seharusnya untuk target Renstra itu N kurang di kolom kelima itu N-2, ke-6 itu jadinya 2024, dan kolom 6-nya N-1, kolom 7 N, dan kolom 8-nya itu N+1. Ini akan disesuaikan Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke halaman 2 Romawi 28. Romawi 28 subbab 2.4 review terhadap rancangan awal RKPD. Jika kita lihat di Permendagri, isi dari subbab ini adalah yang pertama proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Kedua, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Yang ketiga, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Jadi di sini kita lihat cuma ada satu paragraf dan sepertinya belum tergambar apa yang disampaikan oleh Permendagri Bapak Ibu. Jadi sebaiknya agak ditambahkan lagi narasinya. Selanjutnya kita ke halaman 2 Romawi 29 tabel 2.3. Di sini kita lihat ada pagu indikatifnya yang 0 angkanya Bapak Ibu. Tapi targetnya ada, tapi untuk kebutuhan dana untuk rancangan awal KPD itu 0, hasil analisisnya juga 0 pagunya Bapak Ibu. Apakah ini memang seperti ini atau bagaimana Bapak Ibu? Ini ada beberapa, kita lihat ke belakang juga seperti ini. Ada dicek kembali. Selanjutnya kita ke bab 3.
tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk penamaan di subbab 3.2 ini agar disesuaikan tujuan dan sasaran belanja perangkat daerah kan Kesbangpol. Untuk bab 3 ini ada subbab yang tidak dimuat di sini Bapak Ibu, yaitu subbab program dan kegiatan. Tapi ketika kita lihat di bab 4 ada di sini Bapak Ibu. Seharusnya yang ada di bab 4 ini program dan kegiatan dari bab 4 ini dipindahkan ke subbab 3.3 di bab 3 Bapak Ibu. Begitu juga dengan tabel yang ada di halaman 4 Romawi 5, tabel rumusan rencana program dan kegiatan kegiatan. Ini agak disesuaikan posisi subbabnya Bapak Ibu. Dan bab 4 ini kita lihat kan judul babnya rencana kerja dan penanganan perangkat daerah. Ini agak disesuaikan kembali Bapak Ibu isinya. Seperti saya sampaikan tadi, program kegiatan yang ada di sini dipindahkan ke subbab 3.3. Nanti aku apa? Nanti aku lagi. Nanti kita maju terus lah. Lagi dan. Selanjutnya kita lihat setelah bab 5 penutup, di sini kita lihat ada tabel rencana kerja organisasi perangkat daerah. Dan ada tabel Bapak Ibu. Apakah tabel ini apakah lampiran lagi dari dokumennya atau bagaimana ini Bapak Ibu? Jika ini memang dibutuhkan, sebaiknya kita tempatkan di bab yang sesuai dengan tabel ini Bapak Ibu. Mungkin itu aja untuk Kesbangpol Bapak Ibu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tanggapan terhadap dokumen Dinas Kominfo. Untuk cover juga sebaiknya ini dihilangkan saja dan penulisan lampiran disesuaikan yang ketentuan tepat dalam Undang-Undang 12 Bapak Ibu. Kalau di sini kita lihat ada daftar isi tapi kosong aja Bapak Ibu. Begitu juga daftar gambar mungkin memang cuma satu, daftar tabel juga ada kepalanya tapi isinya tidak ada. Selanjutnya kita ke bab 1. Bab 1 untuk landasan hukum sama dengan yang tadi, itu untuk penulisan dalam kurung ini agak dihapuskan saja, tidak diperlukan. Terus untuk angka 19 itu Perwaku Solo tidak ada nomornya Bapak Ibu tentang rencana ini. Perwaku Solo nomor tahun 2005 tentang rencana kerja pemerintah daerah. Perwakunya kan yang sedang kita bahas ini ya Bapak Ibu. Mungkin ini agak dicek kembali Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke bab 2. Ini mungkin untuk penulisan diperbaiki lagi Bapak Ibu karena mungkin ini menyesuaikan dengan tabelnya, jadinya untuk penulisan bab 2 dan narasinya ini tertulis jadi landscape. Seharusnya kan portrait ini Bapak Ibu. Jadi ini agak diperbaiki kembali. Untuk bab 2 ini Bapak Ibu, bab 2.1 agar disesuaikan judul subbabnya dengan yang ada di Permendagri, yaitu evaluasi pelaksanaan rencana perangkat daerah tahun lalu dan capaian dan setelah perangkat daerah. Ini tulisan perangkat daerah setelah rencana ini tertinggal Bapak Ibu, ini agar disesuaikan. Selanjutnya untuk tabel rekapitulasi, ini juga disesuaikan tahunnya Bapak Ibu. Disesuaikan dengan tabel TC 29 yang ada di Permendagri. Ini tahunnya 2025 benar judulnya. Untuk direalisasi kinerja hasil program keluaran kegiatan itu rumusnya N-3 Bapak Ibu, berarti seharusnya 2023.
Untuk target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu berarti itu N kurang 2, seharusnya itu 2024, dan target renja PD-nya N kurang 2, realisasi renja PD-nya N kurang 2. Untuk target program dan kegiatan itu N kurang 1, seharusnya 2025. Jadi untuk tahun ini agak disesuaikan kembali Bapak Ibu, kita lihat di Permendagri. Untuk tabelnya sendiri Bapak Ibu ada beberapa yang masih kosong. Seperti target kinerja capaian di Renstra PD ini masih kosong Bapak Ibu, dan realisasi kinerjanya juga tidak ada. Ini agak dicek kembali, banyak yang kosong-kosong Bapak Ibu. Sebenarnya di halaman 29 sebenarnya dengan saya sampaikan tadi ini agak diperbaiki penulisannya, karena narasinya tertulis terprintnya ini landscape Bapak Ibu. Untuk sebab 2.1 ini ada penjabarannya Bapak Ibu. Di Permendagri disampaikan pokok materi yang disajikan dalam bab ini adalah realisasi program pidana telah meningkatkan kinerja, realisasi program yang telah meningkatkan kinerja, realisasi program melalui target kinerja, faktor berbuat tercapai, implikasi yang timbul, dan kebijakan tindakan perencanaan. Jadi untuk narasi sesuai yang disampaikan Permendagri ini, pokok-pokok materi ini belum tergambar di subbab 2.1 ini Bapak Ibu. Ini agar ditambahkan. Selanjutnya untuk subbab 2.2 analisis kinerja pelayanan perangkat daerah agar dipanjangkan Bapak Ibu tidak di KPD. Untuk tabelnya juga akan disesuaikan tahunnya Bapak Ibu. Untuk target Renstra PD itu dari N kurang 2 sampai nanti N plus 1. Kalau N kurang 2 berarti seharusnya dia 2024 sampai 2027. Ini agak dicek kembali Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat ini di halaman 213 ada penjelasan dari tabel 2.2. Ada layanan urusan komunikasi dan informatika, layanan urusan statistik, layanan urusan persandian. Ini agak ditambahkan penomoran dari masing-masing layanan, dan ini Bapak Ibu agar tulisan kita dokumenter ini sistematis. Selanjutnya di halaman 216 untuk subbab 2.3 isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada dipanjangkan perangkat daerahnya. Di sini kita lihat uraiannya itu yang pertama sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Yang kedua permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Yang ketiga dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Yang keempat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Yang kelima formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi catatan yang strategis. Di sini hanya menyampaikan permasalahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Kita lihat di sini. Sebabnya disesuaikan dengan apa yang terdapat dalam Permendagri Bapak Ibu, apa aja uraian yang kita muat di isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah ini. Selanjutnya di subbab 2.4 di sini tertulis telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada lampiran rencana kerja. Maksudnya lampiran dari dokumen ini atau bagaimana ini Bapak Ibu? Untuk review ini juga kita lihat di Permen itu ada beberapa hal yang perlu dimuat seperti proses yang dilakukan, penjelasan alasan proses tersebut dilakukan. Yang tiga penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut mencatatkan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Ini belum tergambar di sini uraiannya Bapak Ibu. Selanjutnya di halaman 217 ini ada tabel, mungkin ditambahkan judul tabelnya apa Bapak Ibu. Terus juga untuk
penomoran kolom ini ada hasil analisis. Kita lihat di Permendagri itu hasil analisis kebutuhan. Ini agar sesuaikan Bapak Ibu. Selanjutnya di halaman 2 Romawi 22 penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Ini juga ada beberapa penjelasannya, deskripsi yang perlu disebutkan dalam subbab ini. Ini agar kita dicek kembali Bapak Ibu Permendagri. Terus di subbab 2.5 ini, jika kita lihat Permendagri itu juga ada tabel Bapak Ibu, tabel TC.32, usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan. Ini belum kita lihat di sini agar ditambahkan. Selanjutnya kita ke bab 3. Di bab 3 ini subbab 3.3 program dan kegiatan, kita lihat berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Kita lihat ini yang dijelaskan terkait gender analysis pathway dan gender budget statement. Apakah memang hanya dua ini program dan kegiatan yang ada di Diskominfo Bapak Ibu, karena kita lihat kan tadi kan ada beberapa kegiatannya banyak itu Bapak Ibu. Nah di tabel 4 di halaman 4 Romawi 11 ini ada rekapitulasi program kegiatan dan subkegiatan tahun 2025 terdiri atas 5 program, 11 kegiatan dan 38 subkegiatan. Di sini di subbab 3.3 ini hanya menggambarkan terkait dua hal tadi Bapak Ibu. Selanjutnya untuk halaman 4 Romawi 12 untuk judul tabelnya agak ditambahkan. Ditambahkan judul tabel sesuai dengan yang ada di Permendagri. Ini rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah. Mungkin itu saja Pak Piko, Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hayati. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Napendra. Silakan Pak Napendra. Terima kasih Pak Piko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Saya langsung saja terkait ini yang terakhir kayaknya renjanya, yang terkait renja Kecamatan Lubuk Sikarah tahun 2026. Untuk lembar depan atau lembar lampiran itu menyesuaikan apa yang telah yang disampaikan oleh Pak Piko sama Bu Naryati, diseragamkan aja judul lampirannya. Kemudian untuk materi yang dimuat dalam bab 1, bab 2 dan seterusnya, ini beberapa koreksi atau masukan atau penyempurnaan. Pertama untuk bab 1 di latar belakang kita menemukan inkonsistensi dengan istilah dalam penyebutan renja perangkat daerah. Kita menemukan berbagai macam istilah, sementara istilahnya telah ditentukan atau dirumuskan di pasal 1 di angka 6 rancangan perwako ini. Kita temukan di latar belakang contohnya renja organisasi perangkat daerah atau dalam kurung renja OPD. Nah, ini kita seragamkan aja menjadi renja perangkat daerah karena yang diatur di pasal 1 angka 6 rancangan perwako ini. Kemudian juga ditemukan istilah singkatan OPD. Berdasarkan
ketentuan Permendagri nomor 86 tahun 2017, istilah yang digunakan secara baku adalah perangkat daerah, bukan OPD. Penyesuaian ini penting agar penggunaan istilah perangkat daerah konsisten di seluruh bagian dokumen sesuai dengan nomenklatur resmi tersebut. Ini secara tata penyusunan kita sisir lagi beberapa istilah PD, OPD ini diseragamkan menjadi perangkat daerah sebagaimana yang telah dirumuskan di Persatuan ke-6. Mungkin dibantu sama bagian hukum tentunya menyisir frasa tersebut. Terus di landasan hukum, kita lihat sebelum masuk ke landasan hukum, kita lihat penomoran halaman. Memang halaman sudah diberi nomor setiap halaman. Namun halaman ini dari awal sampai akhir dokumen itu nomornya adalah angka 1 semuanya. Berapa lembar nih? 1 sampai penutup yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Sekarah ini. Semuanya angka 1. Nah, ini mungkin diperbaiki atau disempurnakan lagi sesuai dengan halamannya. Untuk landasan hukum juga ketemukan ada Renja SKPD tahun 2006, ini diperbaiki lagi frasanya Renja perangkat daerah. Kemudian di subbab 14 sistematika penulisan juga di beberapa penulisan juga ada Renja SKPD, pelayanan SKPD, tugas dan fungsi SKPD. Nah, ini kita tidak dikenal di dalam perbaku ini, dan dikenal adalah perangkat daerah. Jadi disesuaikan atau dikonsistenkan dengan apa yang telah dirumuskan di Persatuan ke-6 tersebut. Kemudian di bab 2, di subbab 2.1 evaluasi pelaksanaan tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah. Ketika kita membuat rumusan, tentunya mengacu kepada ketentuan yang telah diatur di Permendagri. Kita lihat di Permendagri tentang evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, ini disebutkan bahwa tahun lalu yang dimaksud adalah tahun N-2. Jadi ketika kita menyusun Renja tahun 2006, untuk N-2 tentunya adalah tahun 2024. Jadi disarankan tahun lalu ini diganti atau langsung dijelaskan adalah tahun 2024, sehingga rumusan tidak menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. Jadi setiap dibaca jelas dan pasti tahun yang dimaksud, karena ini adalah sudah menjadi Renja Kecamatan Lubuk Sekarah. Jadi sudah jelas ini Kecamatan Lubuk Sekarah tahun 2024. Jadi tahun lalu ini diganti tahun 2024. Kemudian di paragraf 1 kita temukan juga mungkin kesalahan ketik. Disebutkan di paragraf pertama ini, oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Lubuk Sekarah Kota Solo tahun 2006 juga harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 tahun lalu. Nah, ini mungkin diperbaiki lagi tahun 2025 seharusnya, atau N-2. Penyusunan rencana kerja Kecamatan Lubuk Sekarah tahun 2006. Benar. Terus untuk subbab 1 ini tentunya harus melampirkan atau harus langsung memuat tabel sebagaimana adalah tabel TC 29, yaitu TC tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan. Namun di dokumen Renja Kecamatan ini disebutkan menjadi lampiran 1. Dan ketika kita lihat lampiran 1, kita tidak temukan lampiran yang dimaksud. Jadi disarankan untuk kelaziman penyusunan lampiran tidak ada kita mengenal istilah lampiran dalam lampiran. Jadi lampiran yang dimaksud langsung dimuat, tabel yang dimaksud atau tersebut langsung dimuat dalam subbab yang bersangkutan. Jadi tidak ada kita mengenal lampiran dalam lampiran.
Jadi lampiran untuk tabel rekapitulasi evaluasi hasil penerima perangkat daerah dan pencapaian register perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan inti langsung dimuat di subbab 2.1 ini. Kemudian di subbab 2.2 analisis kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan adopsi dari TC 30. Namun di pemberian judul di tabel 2.1 ini perlu disempurnakan dengan judul tabel TC 30, yaitu menjadi pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Lubuk Sikara. Jadi ditambahkan frasa pencapaiannya. Kemudian kita lihat susunan tabel satu persatu, ini belum mengacu atau merujuk kepada Permendagri. Kalau kita lihat di lampiran Permendagri TC 30, untuk target Renstra perangkat daerah, itu yang dimuat adalah tahun N-2, tahun N-1, tahun N dan tahun N+1. Kalau tahun N-2 adalah tahun, kalau untuk Renja 2006 tentunya adalah tahun N-2 nya adalah 2024. Jadi dimulai dari tahun 2024 dan 2025, terus yang tahun N nya adalah tahun 2026 dan N+1 atau yang dimaksud adalah tahun 2027. Nah, ini tolong diperbaiki muatan tahunnya. Terus untuk kolom realisasi capaian, juga kita lihat ada ketidaksesuaian. Seharusnya yang dimuat adalah N-2 dan N-1, yaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Sementara kita lihat tabel ini memuat tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Begitupun untuk proyeksi. Tahun 2025 dan 2026 kita lihat di tabel ini. Seharusnya adalah tahun 2026 dan tahun 2027. Kemudian untuk subbab 2.4 review terhadap rancangan awal RKPD. Untuk review terhadap rancangan awal RKPD sebenarnya diatur di Permendagri itu harus memuat tabel review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2006. Namun di dokumen ini tidak memuat, malah menjadi lampiran 2. Dan kemudian kita lihat lampiran 2 kita tidak temukan juga di dokumen ini. Jadi kita tidak mengenal adanya lampiran dalam lampiran. Jadi lampiran 2 yang dimaksud ini harusnya dimuat langsung tabel ini. Jadi sehingga kita bisa melihat bagaimana bentuk tabel tersebut, tabel review terhadap rancangan awal RKPD tersebut. Kemudian ketika memuat tabel review ini, kita sarankan juga menyertai dengan beberapa narasi atau penjelasan tentunya, bukan sekedar hanya tabel saja yang dilampirkan di subbab 2.4 ini, juga harus menyebutkan atau menarasikan ketika ternyata ada temuan-temuan penting seperti terdapat perbedaan rancangan awal RKPD tersebut dengan analisis kebutuhan. Jadi ketika ada perubahan-perubahan tersebut, tentunya ada penjelasan-penjelasan yang memang memberikan jawaban-jawaban sehingga jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.
Kemudian di subbab selanjutnya adalah subbab 2.5 penilaian lulusan program dan kegiatan masyarakat. Nah, ini disebutkan juga menjadi lampiran 3. Nah, ini mungkin diperbaiki, disempurnakan lagi, dimuat langsung lampiran 3 yang masuk di subbab ini. Kemudian di bab 3, tujuan dan sasaran perangkat daerah. Di subbab 1, subbab 3.1 yang dengan judul telaahan terhadap kebijakan nasional. Telaahan yang dinarasikan di subbab ini sangat ringkas, simpel, dan minimalis. Di sini kita lihat, kita maknai bahwasanya secara eksplisit menjelaskan bahwasanya Renja kecamatan tidak memiliki korelasi langsung dengan RPJMN atau RPJMD provinsi. Namun secara tidak langsung kita ketahui bahwa renja kecamatan tetap harus sinkron dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, karena RPJMD kabupaten kota disusun berpedoman pada RPJMN dan RPJMD provinsi, sehingga renja kecamatan mengikuti RPJMD kabupaten kota. Ia secara otomatis tentunya turut selaras secara hierarki dengan RPJM dan RPJMD tentunya. Nah, ini penjelasan ini tentunya perlu dimuat juga di sini sehingga tidak menimbulkan penafsiran beda, karena di sini disebutkan, di dokumen disebutkan kecamatan tidak secara langsung berperan dalam kebijakan-kebijakan yang tidak ditetapkan secara nasional. Ini seolah-olah rencana disusun ini keluar dari kebijakan-kebijakan. Nah, ini menjadi ambigu tentunya. Jadi penjelasan harus disempurnakan kembali bahwasanya RPJMD kabupaten kota secara otomatis selaras dengan secara hierarkis dengan RPJMN maupun RPJMD provinsi. Itu untuk 3.1. Untuk 3.2 ini kita lihat kesalahan atau tidak sinkronnya narasi dengan tabel. Kita lihat tujuan jangka menengah Kecamatan Lubu Sekara yaitu mewujudkan pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas. Ketika kita lihat tabel yang menjadi menjadi penjabaran pada 3 tujuan dan sasaran rencana perangkat daerah, kita lihat tujuan pembangunan Kecamatan Lubu Sekara adalah peningkatan kualitas pelayanan publik kewilayahan. Nah, ini bagaimana? Apakah ada atas perbedaan ini ada penjelasan atau bagaimana? Kemudian juga untuk sasaran dinarasikan di halaman pertama di bab 3 ini, sasaran jangka menengah Kecamatan Lubu Sekara adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, terus meningkatnya pencegahan konflik sosial, dan ketiga adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sementara kalau kita lihat di sasaran di tabel 3.1 ini, sasaran cuma 2, yaitu peningkatan efektivitas pelayanan publik, kemudian peningkatan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kenapa berbeda atau bagaimana? Mungkin disesuaikan atau disempurnakan atau ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian di bab 3 ini, bagaimana diatur di Permendagri, bab 3 juga memuat program dan kegiatan. Disebutkan program berisikan faktor-faktor menjadi bahan pertimbangan, terus ada uraian garis besar, penjelasan, terus ditutup dengan tabel rencana program dan kegiatan, yaitu tabel TC 33 yang berisikan rencana tahun 2000 tahun rencana, terus ada perkiraan maju rencana tahun 2027 dan seterusnya. Namun di dokumen Renja Kecamatan Lubu Sekara ini kita tidak temukan program dan kegiatan yang menjadi subbab 3.3 tentunya. Kita tidak temukan sama sekali, baik penjabaran maupun tabel program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di TC 33 tersebut.
tidak ditemukan, sehingga kita tidak bisa melakukan koreksi atau penyempurnaan atau membaca program dan kegiatan yang menjadi dokumen penting di Renja ini. Terus untuk bab 4, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, di sini memuat program dan kegiatan. Disebutkan usulan rencana program dan kegiatan kecamatan tahun 2006 sebanyak 5 program, 14 kegiatan dan 42 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 11 miliar. Berikut rincian program dan kegiatan yang dimaksud tahun 2006. Di sini dimuat hanya nama atau rencana program dan kegiatan atau subkegiatan, tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan berapa alokasi anggaran maupun pagu indikatifnya. Nah, ini bagaimana? Mungkin disempurnakan, karena kita lihat di bagian terakhir di rencana kerja dan program dan kegiatan ini ada rincian usulan program dan kegiatan kecamatan tahun 2006 sebagaimana terlampir dalam lampiran 4. Jadi ini sepertinya ada lampiran 4, sementara kita lihat tidak ada lampiran 4. Nah, ini mungkin disempurnakan lagi atau diperbaiki lagi. Jadi tidak ada lampiran dalam lampiran. Demikian Pak Piko, beberapa saran atau masukan dari saya, mudah-mudahan bisa menyempurnakan dokumen Renja Kecamatan. Namun demikian untuk Renja Kecamatan Lubu Sekara, ini mewakili untuk kecamatan-kecamatan lainnya. Karena kita menemukan atau cuma mendapatkan Kecamatan Lubu Sekara. Beberapa kecamatan yang lain mungkin bisa dibantu untuk mengecek kembali sesuai dengan temuan tadi. Terima kasih Pak Piko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nopendra, Bapak Ibu, Pak Kaban. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya memang adalah batu ujinya adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017. Judul babnya, kemudian subbabnya seperti apa, narasinya seperti apa, isinya kira-kira, kemudian juga tabel-tabelnya, tahunnya dan lainnya begitu. Jadi tentunya nanti ini harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kota Solo untuk mengecek kembali Bapak Ibu yang disampaikan sebelumnya tadi. Dan yang kedua, ini kan file kita terima ada 5 dokumen. Jadi tentunya hal-hal yang bersifat umum juga berlaku untuk dokumen-dokumen lainnya, gitu Pak Kawan. Jadi silakan nanti dicek lagi apa yang bersifat umum dan tentunya harus disamakan. Kemudian yang ketiga, perlu dijamin konsistensi isinya, Bapak Ibu, konsistensi isinya, penggunaan istilah, kemudian narasi dan juga tahun tentunya. Jadi Bapak Ibu yang akan menghormati, itulah hal-hal yang umum yang perlu dilihat kembali. Mungkin Bapak Ibu sekian dari kami, ada tanggapan, kita berikan kesempatan kepada Pak Kapan untuk memberikan jawaban atas analisis yang telah kita sampaikan. Silakan Pak Kaban. Terima kasih Pak Piko. Pertama kami menyampaikan terima kasih atas saran perbaikan terhadap Ran Perwako Renja PD yang telah kami sampaikan kepada Kanwil Kemenkum Provinsi Sumbar. Dan dari yang disampaikan tadi, tentu kami akan perbaiki segera terhadap apa-apa yang jadi saran perbaikan dari tim dari Kanwil Kemenkum Sumbar yang telah sampaikan kepada kita barusan. Dan tentu yang disampaikan itu baru sampel 5 OPD Pak Piko ya. Tentu juga ini akan tadi disampaikan oleh Pak Nopendra juga terkait dengan kecamatan itu akan tentu juga akan menjadi acuan juga untuk kecamatan yang lain. Dan untuk OPD yang lain tentu ini juga akan jadi acuan juga untuk perbaikan terhadap Renja yang sudah disusun oleh OPD yang lain. Dan terkait dengan ini kami menyadari ini kita memang SOTK baru dan sebagian besar dari kepala PD ini
bukan kawan-kawan kepala OPD yang menyusun. Tentu ini akan segera dilakukan perbaikan dan juga dengan mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017. Dan terkait yang yang secara umum tadi, apakah landasan hukum segala macamnya, tentu harapan kami ini juga dibantu oleh bagian hukum nanti untuk mendampingi perangkat daerah dalam perbaiki renja yang telah disusun tersebut. Kemudian kita juga punya tim pengampu untuk masing-masing OPD. Tentu nanti kami harap kepada kawan pengampu juga melakukan pendampingan dalam perbaikan renja PD yang berdasarkan hasil perbaikan dari saran-saran perbaikan dari tim Kanwil Kemenkom Provinsi Sumbar tersebut. Dan kami berharap mungkin kepada Bapak Ibu kawan-kawan perangkat daerah, karena tadi diminta di awal ini segera dilakukan perbaikan, kami minta paling lambat hari Jumat ini sudah selesai diperbaiki dan diserahkan ke Bapak Rida pada hari Jumat tersebut untuk kita sampaikan kembali ke Kanwil Kemenkom Provinsi Sumbar. Barangkali itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas saran perbaikannya untuk kami tindak lanjuti segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban yang telah menanggapi tadi beberapa hal yang telah kami sampaikan. Nanti kita tunggu perbaikannya Pak Kaban, cuman kalau bisa lebih cepat itu lebih baik Pak Kaban, karena memang kita juga punya waktu di Kemenkum agar menyelesaikan suatu harmonisasi itu 5 hari Bapak Ibu Kaban. Dan yang pertama itu, kemudian yang kedua, karena ini perencanaan itu ada batas-batas waktu juga yang Pak Kaban perlu penuhi nantinya. Saya ketahui bahwa perencanaan ini dari RPJPD, RPJMD, KPD, Rensa, Rinca kan dapat waktunya Bapak Ibu. Itu kami mendorong ketika lebih cepat akan lebih baik lagi begitu. Jadi kita tunggu Pak Kaban perbaikannya. Pastinya tentu kita akan lihat nanti bagaimana perbaikannya, bagaimana penulisan konsistensi modal sistem seperti apa. Kita akan cek lagi nanti begitu. Ada tambahan Bu Hayati, Pak Novendra? Cukup Pak Viko. Cukup Pak Viko. Ada tambahan lagi Pak, kapan? Oke, dari kawan-kawan PD ada yang mau disampaikan? Silakan. Tuh mic, Pak. Suaranya belum di Pak Kaban? Cimus. Terima kasih Pak Ref, Prof. Peda. Dari apa yang telah kita ikuti bersama tadi, hasil perbaikan Pak Kaban suaranya masih mute? Ya, yang telah dievaluasi oleh Kemenkumham Provinsi Sumbar. Tentu apa yang disampaikan tadi, ini bisa didengar Pak Viko? Ya, silakan Pak Kaban. Ya, dari hasil perbaikan yang telah disampaikan 5 OPD tadi oleh Kemenkumham, ini tentu menjadi perhatian bagi kita bersama. Kami menyarankan sebelum renja ini kita sampaikan ke provinsi, sebaiknya kita bahas dulu bersama oleh Purdu Hukum Daerah, sehingga tidak banyak lagi koreksi-koreksi dan perbaikan yang dilakukan oleh provinsi. Mungkin itu saja Pak Kepala Peda. Kami kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kepala BKPSDM. Ini akan kita apakan nanti. Mungkin dengan yang terkait dengan Kanwil Kemenkumham ada enggak yang disampaikan?
Kalau tidak ada mungkin itu dulu mungkin Pak Piko dari kami dari pemerintah Kota Solo. Sekali lagi terima kasih atas saran masukannya. Kami kembalikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Perangkat Daerah di Kota Solo dan jajaran. Baiklah, kita telah sampai di penghujung kegiatan Bapak Ibu. Kita akan membuat perbaikan. Tentunya nanti dari Pak Kaban, dari bagian hukum kita akan lihat. Kita sudah sampaikan tadi, ini tidak ada lagi ya Pak Kaban yang perlu kita diskusikan. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, kami mewakili pimpinan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak Piko. Ya. Pak Novendra. Mungkin izin Bapak Ibu Kepala OPD, mungkin kita sudah sama mendengar tadi hasil dari perbaikan